Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan rangkaian kitab Tauhid ini ya, dan kita sudah memasuki bab-bab di akhir ya. Ternyata kita sudah habis segini juga nih ya. Udah berapa bulan ini kita ya. Baik, di sini ada Pak Eko, Pak Iwan, Masya Allah ya. Jadi minggu lalu kita dari mana? Bogor ya, silaturahim dengan salah satu teman kita, alumni Mesir ya, Pak Iwan dengan Pak Eko, Masya Allah, dengan keluarga. Baik, di sini kita memasuki bab kaifa tabbaqas salaf al-wala wal bara ya. Contoh real implementasi al-wala wal bara di zaman dahulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan generasi selanjutnya ya. Al-wala sudah saya jelaskan ya, al-bara juga saya jelaskan. Al-wala itu adalah loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bara adalah kita melepaskan diri daripada kebalikannya ya. Ternyata ini adalah tuntutan daripada ketauhidan yang sangat mendasar berkaitan dengan la ilaha illallah ya. Nah, ini contoh-contohnya masuk ke dalam bab yang terakhir. Wa qad kanu ridwanullah alaihim yuqaddiruna ni'mah allati an'amallahu biha alaihim wa hiya ni'matul iman ya. Jadi umat terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan bahkan generasi selanjutnya, mereka terbiasa dengan membesarkan kenikmatan iman ini ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa. Segala puji bagi Allah atau alhamdulillah atas nikmat Islam itu cukup ya. Maksudnya apa? Kita mengetahui bahwa nikmat sehat itu begitu luar biasa ya. Kita mengetahui nikmat keluarga itu begitu luar biasa ya. Kalau saya tanya mungkin pribadi-pribadi apa nikmat terbesar? Ya mungkin keluarga, mungkin harta, mungkin karir ya. Mungkin ini dan itu ya. Saksikanlah ya para salafus saleh, para orang-orang saleh terdahulu, kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin yang hakiki adalah kenikmatan Islam dan iman itu sendiri ya. Kenapa harus Islam dan iman? Karena ini jarang ya, karena seorang Umar bin Khattab selalu berdoa, Allahumma ja'alni min qillah. Ya Allah, jadikanlah saya ke dalam golongan yang minoritas ya. Masuk dalam minoritas salah satunya ini ya, muslim ya. Anggaplah kita di dunia ini ada sekian miliar ya, ada berapa, ada anggaplah 5 miliar ya. Dari 5 miliar tersebut yang muslim anggaplah ada 3 miliar. Itu muslim saja ya. Muslim yang benar-benar muslim menjalankan keislamannya, keimanannya mungkin anggaplah sekitar 1 miliar ya. Yang bisa istiqomah lebih sedikit lagi ya. Makanya di sini alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa ya. Nikmat Islam dan iman itu harus dibesar-besarkan dan itu adalah kenikmatan yang paling besar dibandingkan dengan nikmat-kenikmatan yang lainnya ya. Makanya di sini contoh real bagaimana di kalangan para sahabat, salah satu sahabat bernama Rib'i ya. Rib'i bin Amir ya.
Jadi kalau kita disodorkan dua hal, pertama milih nikmat Islam atau nikmat dunia dan isinya, istana mega atau kendaraan yang mega, ya, kita akan mikir-mikir dua kali mungkin zaman sekarang, ya. Katakan misalnya si fulan adalah Tuhan engkau, ya. Saya kasih istana begini, begini, begini. Zaman sekarang mungkin kita banyak yang lepas begitu saja, ya. Belum lagi nanti kalau muncul Dajjal, ya. Dajjal itu jual beli antara tauhid dengan duniawi. Kalau kita dengan yang hal-hal yang kecil tidak bisa, bagaimana ketika muncul Dajjal? Dajjal itu saya beli keimanan engkau dengan apa? Turun hujan. Saya beli ketauhidan engkau dengan apa? Kenyang perutnya, ya. Karena ketika itu paceklik, ya. Makanan sangat jarang. Kita krisis energi sudah terjadi, ya, di beberapa negara. Sekarang ke depan itu akan menjadi krisis pangan, ya. Benar kata nubuat Rasulullah, kabar dari Rasulullah di akhir zaman nanti sebelum Dajjal datang itu, ya ada kekeringan, ya, ada kelaparan, ya. Nah, kita sekarang sudah ada prediksi dari BMKG, beberapa tempat sudah kekeringan dan lain-lainnya. Nah, ini sudah bagaimana kita mempersiapkan diri bahwa ketauhidan kita kepada Allah, keislaman dan keimanan kita tidak bisa dibeli dengan apapun, ya. Itu harus dijaga, ya. Apakah kita akan diuji sebagai kita bisa jadi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta keistiqomahan ats-tsabat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Istiqomah itu bukan dari kita, dari Allah, ya. Sabat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya pribadi pun tidak ada yang menjamin saya bisa istiqomah ketika Dajjal datang. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, kesabatan, ya. Nah, contoh kecil di sini di para sahabat Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ini adalah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Persia, ya. Nah, ada beberapa sahabat, nanti akan saya kupas satu persatu bagaimana mereka tidak bisa ditawar-menawar berkaitan dengan nikmat Islam dan iman tersebut, ketauhidan, harga mati. Kalau bagi kita kadang ada Indonesia harga mati, ya ketauhidan juga harga mati, ya. Nah, Rib'i bin Amir ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat dari Rasulullah kepada Kaisar Persia ketika itu, ya. Persia sekarang ini ya Afghanistan, apalagi Iran, ya, Tajikistan, mungkin daerah-daerah seperti itu, ya. Nah, ketika sampai sana, ya, dia bertemu dengan Rustum, ya, kaisar daripada Persia, dan dia ini tentunya ketauhidannya itu sudah melekat, hasil daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika sampai sana, kalau kamu, Rib'i, orang Arab. Rib'i ini kan terkenal orang Arab, ya. Kalau Rustum kan orang Persia, ya. Kalau kamu masuk istana ini, kamu harus anggaplah lepas senjatanya semuanya dan lain-lainnya. Nggak bisa, ya. Jadi ketauhidan ini menimbulkan rasa izzatul Islam, ya. Rasa bangga, rasa izzah itu kalau sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya, ya. Izzah itu rasa proud kalau dalam bahasa Inggris, bangga, ya. Kebanggaan terhadap keislaman itu sendiri, kebanggaan terhadap keimanan itu sendiri. Nah, ini, ya. Semakin kita proud terhadap keislaman kita, keimanan kita, semakin ketauhidan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kayaknya Islam ini saya ragu nih, ya. Kayaknya jangan-jangan ada hal ini tanda tanya, ini bisa jadi kemunafikan di situ, ya. Semakin tinggi ketauhidan dia, saksikanlah semakin dia izzah kepada keimanan, keislaman dia. Nah, Rib'i bin Amir tidak mau, kata Rib'i bin Amir, saya tidak mau taruh ombak saya atau pakaian perang saya dan lain-lainnya di sini, ya. Saya akan masuk. Kalau nggak boleh, saya sampaikan, gitu kan. Intinya perang, ya kan. Ini kan seorang diplomasi, ya. Kalau saya tidak boleh masuk, saya akan laporkan kepada presiden saya atau pemimpin saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Rustum juga mikir dua kali, ini perang dengan orang Arab yang sifatnya barbar, ya. Arab itu memang terkenalnya ya barbar, sebelum masuk Islam pun memang barbar, ya. Akhirnya diizinkan. Ketika diizinkan itu bayangkan dengan rasa izzahnya, ya. Tidak minder bahasa kita gitu. Nah, ini, ya. Dengan
ketauhidan yang begitu tinggi, ya, dengan pro terhadap Islam dan iman tersebut, takdir menghormati rasa Islam dan iman tersebut menimbulkan kebanggaan terhadap Islam, tidak minder dengan selain daripada Islam itu sendiri. Ketika masuk ke dalam istana tersebut, dia sengaja, ya, dia bangga, saya yang lebih mulia daripada mereka-mereka ini, ya. Ya, mereka-mereka kan penyembah apa? Penyembah manusia. Siapa yang disembah? Ya Rustum tersebut, ya. Makanya karpet merah itu setiap berjalan itu Rustum ya, Rib'i bin Amir dia begini-begini kan, dihentak-hentakan. Jadi karpetnya pada rusak gitu ya. Sama tombaknya itu ya. Pasukannya pun dia udah pede juga, kalau saya mati di sini perang intinya gitu kan. Dia sudah mikir 2 kali juga ya. Kalau saya dibunuh di sini, Rasulullah nggak tinggal diam ya. Dan Rustum pun dari dirinya sudah mikir 2 kali nih, kalau diapa-apain intinya perang gitu kan. Dan dia pun izzah ya, Ibribin. Nah, ketika menghadap dengan Rustum tersebut, ente ngapain gitu kan? Saya yang bawa surat ya. Kalau ketemu ya adat istiadat di sana kan, namanya adat istiadat di Kaisar Persia ketika itu. Kaisar itu adalah ya semi Tuhan lah ya. Mengagungkan kaisar tersebut, disembah dan lain-lainnya ya. Ketika itu, ente bertemu dengan kaisar, suruh sujud dulu. Nggak ada sujudan gitu kan, kata Rib'i bin Amir. Bayangkan ya. Berarti kan rasa izzatul Islam, rasa kebanggaan perut terhadap keislaman dan keimanan tersebut ya, tidak menyebabkan dia minder sampai tidak menyebabkan dia takut akan dibunuh ketika itu juga. Nah ini ya. Nah ini kalau kita sudah ke level itu, niscaya insya Allah akan selamat daripada yang namanya Dajjal ya. Dajjal itu seperti itu. Iman sama saya kasih hujan, saya kasih sembako, saya kasih apa-apa ya. Semuanya saya kasih fasilitasi ya. Tapi tidak beriman sama saya bunuh kamu. Nah itu ya. Makanya banyak yang tidak selamat daripada fitnah Dajjal ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bahkan dalam hadis tertentu ada seorang ya, itu diabadikan dalam hadis ya. Ada orang tertentu tidak dinamakan para ahli hadis ya, mentakwilkan ini sepertinya si fulan. Nah, ini asumsi para ulama ya. Intinya dia orang soleh. Dia datang kepada Dajjal, wallah anta Dajjal. Kamu adalah Dajjal, kata orang tersebut ya. Orang yang lain pada ketakutan ya, ketakutan dibunuh. Daripada saya dibunuh, udahlah saya beriman aja sama Dajjal, dapat makanan, sembako, aman gitu kan. Berarti kan membeli apa? Dijual ketauhidan tersebut. Nah, ini pentingnya kita mengetahui hal-hal seperti ini ya. Nah, Rib'i bin Amir ini dia tidak sujud. Lalu dia sampaikan surat tersebut kepada siapa? Kaisar Persia ketika itu, siapa? Rustum ya. Apa yang perkataan ini diabadikan ya oleh oleh ulama. Allah ibta'atsna linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Wa min dhaikid dunya ila sa'atiha wa min juril adyani ila adlil Islam. Nah ini ya, bayangkan di perkataan ini sangat familiar ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang nabi ya, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, dari penghambaan manusia kepada manusia itu sendiri. Kepada mengeluarkan manusia dari penghambaan manusia kepada penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhaikid dunya, dari sempitnya dunia kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa min juril adyan, dari kezaliman dari dinasti-dinasti yang ada kepada keadilan Islam. Dia terang-terangan ketika itu ya. Memang ketika itu apa yang terjadi? Rustum ini merobek-robek surat tersebut ya. Ya Rib'i pun dia tenang saja, kalau saya meninggal di sini atau mati di sini intinya perang gitu kan. Ternyata dilepas begitu saja ya. Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah, Allah yumazzik mulkahum, Allah akan merobek-robek kerajaan mereka. Ternyata benar. Di kemudian hari ada kudeta lah bahasanya ya, di antara orang Persia tersebut, akhirnya bercerai-berai ya. Nah, terlepas daripada ini, bagaimana seorang Rib'i ini
dengan pro terhadap keislaman, dengan konsep wala dan bara. Ini ada kenikmatan yang begitu tinggi, yang begitu agung, yang tidak bisa dijual belikan, ya, dengan secuil dunia, ya. Ya, ini adalah yang mengantarkan orang-orang terdahulu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, yang ini terkadang menjadi PR bagi kita di zaman kita, ya. Kita terkadang diuji, ya, ketauhidan agama kita, keimanan kita, atau karir kita, terkadang seperti itu, ya. Atau mungkin apalagi, ya, harta tertentu, ya. Nah, ini adalah muqaddimah, ya, pendahuluan untuk sebelum datangnya Dajjal, ya. Sebelum ada lagi sahabat yang lain yang tidak kalah menarik, ya. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah salah satu dari 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, ya. Tidak mengikuti perang Tabuk ini karena uzur tertentu sebenarnya, ya. Akan tetapi Ka'ab bin Malik ini itu mendapat hukuman sosial dari siapa? Allah dan Rasulnya, ya. Sebenarnya dia ada uzur, sebenarnya uzurnya di kemudian hari dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu diskenariokan mendapatkan hukuman sosial ketika itu, ya, karena memang ada hikmah tertentu, akan turun ayat, ya. Nah, Ka'ab bin Malik ini adalah salah satu yang tidak mengikuti perang Tabuk. Lalu kata Rasulullah SAW, mendapatkan hukuman sosial, laqad hajaruhum wa la yukallimuhum hatta fit tahiyyatil islamiyah. Bayangkan 3 sahabat ini karena tidak ikut perang Tabuk tidak boleh ngobrol, boikot, ya. Diboikot secara sosial, tidak boleh ngobrol sama mereka sampai mengucapkan salam, nggak boleh. Bayangkan, ya. Berarti kan ini benar-benar hukuman sosial. Dia ke pasar, berarti kan pakai bahasa isyarat gitu kan, ke teman-temannya didiemin sama teman-temannya, ya, sama sahabat yang lain. Salam pun tidak, ya. Jadi ini memang ujian bagi 3 sahabat ini, yang kemudian hari itu akan turun ayat tertentu berkaitan dengan wa'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu, itu, ya, berkaitan dengan itu surat Taubah. Ini ada gufran, ya, bagaimana penyesalan itu dan uzur yang syar'i itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, suatu ketika Ka'ab bin Malik ini sudah berhari-hari diboikot, ya. Bahkan istrinya itu disuruh dipulangkan dulu. Kemana? Ke mertuanya, ya. Berarti kan 3 orang saja. Berarti kan ngobrolnya antara 3 orang ini saja, ya. Ke pasar didiemin, kemana-mana di masjid didiemin, dia masih aktivitas. Sahabat pun paham nih 3 orang ini sedang diboikot, ya, karena tidak ikut perang Tabuk. Suatu ketika ada utusan dari Romawi, ya, dari orang Romawi sana, Malik Ghassan, ya, Raja Ghassan atau salah satu raja dari Romawi. Dia tahu, ya, raja perang Tabuk ini kan perang antara siapa? Muslimin dengan Romawi ketika itu. Akan tetapi tidak terjadi perang. Orang Rum ini keburu takut duluan sama pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intelnya masih ada lah, ya. Jadi dia tahu, ya, intelnya pasukan Rum ini ada 3 sahabat, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik ini sedang diboikot. Nah, ini jadi dalam perang itu kan siasat politik, ya. Nah, Raja Rum ini mengirimkan surat ke Madinah untuk merekrut siapa? Ka'ab bin Malik menjadi anteknya dia. Dengan cara apa? Hai Ka'ab bin Malik, ini surat dari raja saya, ya. Siapa yang datang? Utusan daripada Rum sana, ya. Berarti kan Rum, berarti kan Yunani, ya. Kalau dulu kan ketika itu di masa-masa itu, ya, Suriah, ya. Dan di Turki, ya, Turki sekarang, ya. Dan ketika mendapat surat tersebut, hai Ka'ab bin Malik, saya tahu, kata Raja Rum, kamu sedang diboikot oleh sahabat kamu. Daripada capek-capek kamu diboikot, tidak bicara, tidak begini, udah datang ke sini, ke tempat saya, ya. Akan saya kasih jabatan, bayangkan, kasih fasilitas dan lain-lainnya, ya. Lalu ketika itu Ka'ab bin Malik, nah ini, ya, bagaimana posisi Ka'ab bin Malik. Nah, ini apa kata beliau? Kata beliau, ini adalah salah satu ujian saya, ya, dalam penyesalan saya, taubat saya tidak mengikuti perang Tabuk, ya.
akhirnya dirobek surat tersebut ya. Surat tersebut dirobek di hadapan utusan Raja Rum tadi ya. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam sejarah. Intinya apa? Intinya beliau ini tidak mau menjual akidah ya. Dengan apa? Fasilitas tadi, jabatan, harta. Ya bisa jadi kalau ke sana dia dapat jabatan tertentu ya, dapat harta tertentu, tapi timbal baliknya apa? Ya akan menjadi intelnya siapa? Intelnya Rum, berarti kan? Gimana tuh kelemahannya sahabatnya Muhammad gitu kan? Bagaimana? Ya kan dia akan ngasih tahu ya. Tetapi dia tidak mau menjual itu semua ya, bahwa ketauhidan itu adalah tidak bisa dijual belikan walaupun dengan dunia, dengan seisinya. Ini menjadi PR kita bersama ya. Di zaman kita ini bahkan dalam hadis tertentu asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Di akhir zaman nanti akidah atau tauhid itu lepas begitu mudahnya ya. Seperti anak panah kalau lengah sedikit lepas begitu saja ya. Bayangkan kita begitu jauhnya dengan para sahabat ini ya. Dalam hadis itu gimana? Pagi-pagi dia masih beriman, sore sudah tidak beriman lagi ya. Sore dia masih beriman, pagi sudah nggak beriman lagi ya. Yang menarik daripada hadis ini adalah tidak ada redaksi dari kafir ke mukmin, tetapi mukmin ke kafir, mukmin ke kafir ya. Berarti kan memang di akhir zaman ini tantangan fitnah itu akan semakin besar dan beruntung mudah-mudahan kita yang beruntung yang mendapat mempertahankan ketauhidan kita. Nah, ini urgensi kita mempelajari ini ya. Ketika ada masanya ya, berarti kan mitigasi, bahkannya mitigasi ya. Mitigasi peleburan ketauhidan, bahasa gitu. Sebagaimana kita kalau ada mitigasi tsunami, mitigasi ini kita pun harus mempunyai mitigasi peleburan daripada ketauhidan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya ini Ka'ab bin Malik ya, berkaitan dengan tadi Iqra ya. Iqra dari Malik dari Iqra dari atau tawaran daripada Raja Rum ketika itu. Dan ada lagi ya beberapa sahabat seperti misalnya Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah ini kalau saya pernah sampaikan di sini bahwa sahabat ya kalau berkaitan dengan akidah itu akidah bisa kalau misalnya keluarga, harta, karir bertentangan dengan ketauhidan kita, ketauhidan yang diprioritaskan. Abu Ubaidah sendiri itu yang membunuh ayahnya ya ketika perang Badar. Karena kenapa? Karena ayahnya termasuk ke dalam kafir harbi ya. Karena ketika perang Badar itu Abu Ubaidah itu di kubu Rasulullah, bapaknya di kubu kafir Quraisy ya. Daripada orang lain yang ngebunuh, mendingan saya yang ngebunuh. Bayangan, dibunuh ayahnya padahal konsep birrul walidain di negeri Arab itu sangat luar biasa ya. Ketika Islam datang pun sangat luar biasa, tetapi akidah ini adalah hal menjadi prioritas sangat luar biasa ya. Rata-rata seperti itu para sahabat ya, keluarganya masih ada yang kafir ya. Kalau dia kafir dhimmi, dia masih di Mekah tidak memusuhi, ya berarti kan tidak ada alasan untuk dimusuhi. Tapi kalau dia ikut perang, ya berarti kan mau tidak mau ya. Nah ini ya, terkadang kita di zaman kita ya itulah ya menjadi PR kita bersama ya. Bahwa keimanan, keislaman itu menjadi prioritas. Pernah saya sampaikan di sini juga, awal-awal daripada keislaman itu, warisan itu dibagi kepada siapa? Bukan ahli waris, saudara. Ya, pernah saya sampaikan di sini. Ya, saudara sesama Islam. Misalnya saya, ya, saya meninggal, ya, itu menjadi misalnya bapak, berarti kan saudara dalam Islam. Itu yang bapak yang dapat, ya, anaknya nggak dapat. Nah, ketika sudah konsep keakidah ini sudah mantap di kalangan para sahabat, baru dirubah sistem waris itu kepada anaknya. Walaupun seperti itu, anaknya yang muslim, ya. Anaknya tidak muslim itu pun tidak boleh, ya. Pernah saya sampaikan di sini, ya. Seorang ayah yang muslim, anaknya tidak muslim, tidak boleh itu di-cut, ya. Tidak boleh waris mewaris, ya. Tidak boleh menjadi wali. Misalnya bapaknya non-muslim, anaknya muslim, dia jadi wali, nggak boleh. Ya, harus cari yang muslim, ya. Begitu juga sebaliknya. Bayangkan akidah ini ada momen-momen tertentu, ya.
yang paten ya. Nah, kalau kita berbicara akidah, sifatnya adalah hitam dan putih, wajar ya. Tapi kalau fikih jangan ya. Kalau fikih jangan hitam dan putih, karena ini yang saya bawakan adalah akidah, sifatnya adalah hitam dan putih. Beriman atau tidak beriman, itu saja ya. Belum lagi sahabat yang lain ya, seperti Zaid bin Duthna ya, terakhir mungkin ya, sebelum kita tanya jawab. Nah, Zaid bin Duthna ini adalah salah satu yang kena hoax ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengirim anggaplah ustadz lah, anggaplah dai ya, sahabat dai untuk mengajarkan Al-Qur'an ke desa tertentu di sana. Ternyata di tengah jalan ketangkep ya. Nah, ketika ketangkep tersebut ya, itunya dibawa ke Mekah ya. Untuk apa? Ya untuk dibunuh, ini musuh ya kan. Nah, sampai di sana apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan ketika itu masih kafir ya. Abu Sufyan itu masuk Islam ketika Fathul Makkah ya. Muawiyah pun itu di akhir-akhir ya. Berarti kan Rasulullah ya 2 tahun menjelang kematian daripada Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Duthna ini tanya oleh Abu Sufyan, kamu mau nggak posisi engkau sekarang sedang disalib akan dibunuh ya, pengen dibunuh, disiksa apa kayak gitu, macam-macam ya. Kamu mau nggak posisi kamu sekarang ini digantikan oleh sahabat kamu Muhammad? Apa kata Zaid bin Duthna ini? Wallah katanya ya, ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makani alladhi wa fi tusibu syaukatan tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Saya tidak mau, kata Zaid bin Duthna ini, satu duri pun menusuk sahabat saya Rasul, saya tidak mau, dan saya lagi duduk di rumah, saya tidak mau, apalagi menjadi ganti dia ya. Intinya Zaid bin Duthna ini mendapatkan iming-iming, kamu digantikan sama Muhammad, tapi coba tangkap Muhammad. Kayak gitu ya. Dia nggak mau. Inilah ketauhidan yang begitu luar biasa, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini yang dinamakan hitam dan putih dalam akidah ya. Kalau dia mengatakan iya saya mau daripada saya mati ya, diancam dan lain-lainnya ya, mendingan nggak peduli siapapun dia. Gitu kan. Nanti kan berarti kan akidah, izzah, perut dengan Islamnya ini masih dipertanyakan. Tapi bayangkan generasi di mana generasi Rasulullah dan para sahabat hidup itu begitu luar biasa berkaitan dengan akidah ini ya. Saya yakin kalau misalnya mereka ini sahabat ya, hidup ketika Dajjal turun, itu mereka yang paling terdepan menghadapi Dajjal itu. Ternyata memang di zaman kita jarang orang yang seperti ini. Saya katakan jarang, langka ya, yang mempertahankan akidah ini dengan igroat. Igroat itu ibaratnya apa? Tawaran duniawi ya. Belum lagi ini ujian ya. Zaid bin Duthna ya, ada lagi Anas bin Nadir ya, sangat banyak. Anas bin Nadir ini lam yalhaq fi Badr wastashhada fi Uhud ya. Jadi Anas bin Nadir ini dia tidak ikut perang Badar. Dia mengatakan saya tidak ikut Badar. Saya perang selanjutnya saya akan mati-matian, habis-habisan. Ternyata benar ya. Dalam perang Uhud dia mendapati kesyahidan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ini ya, Ghazwatul Tabuk ya, Hasibatum al-Uzur ya, yang tadi yang Malik bin Nadir dan lain-lainnya. Tapi ini mungkin kita akan diskusi sekitar 15 menit ya. Isya ini jam 7 ya. Ada sekitar 10 menit kita akan diskusi. Jadi ini intinya adalah contoh real di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dalam mempertahankan ketauhidan yang konsep dasarnya adalah al-wala wal bara ya. Bagaimana loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membebaskan diri kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, baik itu jabatan, baik apapun itu, ketauhidan adalah prioritas ya. Nah, semakin dia tinggi mempertahankan ketauhidan itu, saksikanlah surga semakin dekat kepada dia. Tapi tidak gratis ya. Kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita masih lempeng-lempeng saja, ya kita bersyukur juga gitu kan. Kita bersyukur juga. Tapi ketika ada masanya, mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan. Baik, ahlan wa sahlan, kalian ya Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terjemahannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala, atas, nikmatil Islam, nikmatnya Islam, wakafa, itu cukup. Wakafa, dan itu cukup. Ya. Jadi maksudnya ini luar biasa. Intinya nikmat Islam itu nikmat yang paling besar gitu, intinya gitu. Kalau kita kan terkadang kalau doa kan, ya Allah, saya tolong tambah harta saya, ya Allah, tolong tambah gaji saya, ya Allah, ya itu kan manusiawi, silakan saja ya. Coba kita minta, ya Allah, istiqomahkanlah saya dalam keislaman. Itu luar biasa juga ya. Tapi ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya yang boikot Rasulullah. Dua orang lagi itu saya agak lupa ya. Di sini dikatakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu minal mukhallafin as-salatah. Ini tidak disebutkan. Mungkin akan saya coba cek lagi ya. Ada lagi dua orang lagi ya. Intinya 3 orang ya yang diboikot oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diajak ngomong. Dan 3 orang ini memang ada cerita masing-masing ya. Kebetulan di sini yang ditonjolkan adalah Ka'ab bin Malik ini. Ini jadi PR saya, nanti saya japri Pak Iwan insya Allah. Insya Allah 2 orang tersebut siapa lagi? Ada lagi? Ya Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke depan juga kita tidak pernah akan ada cobaan itu ya, dan apa kita mampu untuk istiqomah. Mungkin bila Ustaz sampaikan bahwasanya kita mungkin juga tidak menuntut kemungkinan apa bisa seperti itu. Jadi hanya doa gitu kan sampai ini doanya seperti apa bisa biar kita terlindungi ya, mungkin dengan mudah-mudahan kalah kita di zamannya ada kita di situ. Ya, tapi ini mungkin untuk bapak kita tidak kuat ya. Doanya seperti apa? Sebenarnya doa ini kan berkaitan dengan doa sabat ya. Sabat itu teguh ya kalau kita terjemahkan. Doa berkaitan dengan keistiqomahan tersendiri. Ada beberapa doa ya, misalnya dari Rasulullah, ya mughayyiral qulub, atau ya muhawwilal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik atau ala dinik. Ya zat yang selalu merubah, mughayyir atau muhawwil ya, yang merubah-rubah hati kita ya. Kenapa hati itu bahasa Arabnya apa? Qalb ya kan, qalb ya. Qalb itu kan yataqallab, bolak-balik, rubah ya. Makanya itulah kita manusia bisa lebih mulia daripada malaikat itu karena tantangan itu ya. Ya zat yang selalu membolak-balikan hati, kata Rasulullah, sabit, teguhkanlah hati kami ini ala dinik, atas agama engkau, atau ala ta'atik, atas ketaatan kepada engkau. Nah, ini hadis yang selalu diajarkan atau diucapkan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat ya. Atau dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dari Al-Qur'an ya. Walaupun ada lagi ya dari Al-Qur'an dan hadis, tapi ini mewakili ya. Rabbana, hai Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan kau tergelincirkan hati kami, ba'da, setelah, idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini kita kan alhamdulillah dalam hidayah, betul ya? Kita alhamdulillah ngikuti kajian. Bayangkan ya, seumuran Bapak di luar sana ada yang non muslim, intinya gitu kan. Ada juga yang muslim tapi dia tidak dekat dengan masjid. Nah, ini inti yang Islam wakafah tadi ya. Selain kita ada yang muslim tapi muslim KTP ya. Ada juga selain kita yang non muslim yang tidak mendapatkan hidayah Islam itu sendiri, sedangkan kita alhamdulillah muslim, alhamdulillah kita dekat dengan masjid, ya mudah-mudahan lebih dekat kepada husnul khotimah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya setelah engkau berikan hal-hal seperti ini ya, tambahkanlah gitu kan.
apa tadi wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmat, ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah sang pemberi, ya. Jadi itu mungkin bisa mewakili tuh dari Al-Qur'an satu, dari hadis satu. Kalau mau pakai bahasa pribadi pun nggak masalah. Ya Allah, tolong teguhkanlah keimanan saya sampai saya mendapati kematian saya. Ya Allah, teguhkanlah saya dalam keislaman, keimanan Kau sampai Engkau menjemput nyawa saya, ya. Ya kayak gitu, ya. Mudah-mudahan tentunya dengan wasilah ini kita akan mendapatkan kesabatan, ya. Dan ketika Dajjal datang, ini ujian keimanan, ya. Makanya kata Rasulullah, ya baca surat Al-Kahfi di awalnya atau di suratnya, sekitar 7 ayat di awal atau 7 ayat di akhir. Saya lupa, mungkin 10 ya, 10, sekitar 10 ya. 10 ayat di awal atau 10 ayat di akhir. Kalau kita ada Quran, berarti kan dibaca terus setiap hari, ya. Kalau satu hari ketika Dajjal turun, keluar gitu kan, ternyata kita lagi lupa satu hari itu nggak baca, jangan-jangan Dajjal ketika itu lagi datang, ya. Itu mungkin Bapak, ya. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Bapak. Ada yang saya dengar bacaan di akhir tahiyat akhir itu, misalkan membaca tentang Dajjal. Iya, Dajjal, ya. Seperti itu arahan daripada Rasulullah, ya. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Itu kan setelah tahiyat akhir, ya, setelah tahiyat akhir, ya. Kalau teman-teman di NU biasanya diajarkan, teman-teman Muhammadiyah biasanya nggak terlalu, ya. Tapi itu arahan daripada Rasulullah. Silakan saja mau dibaca atau tidak. Tapi kalau saya pribadi, ya silakan aja, nggak masalah juga kan. Bayangkan, berarti kan setiap kita sholat 5 waktu, ya. Berarti kan 5 kali kita meminta perlindungan dari Dajjal. Belum lagi sholat sunnahnya, ya, sholat sunnah tahajud dan lain-lainnya, ya. Ya itu ya mungkin, ya. Silakan, ada lagi yang lain? Ya silakan Bapak. Gimana? Penampilan Dajjal itu seperti apa? Penampilan Dajjal. Ya. Jadi berdasarkan literasi hadis-hadis, ya. Kalau dalam Al-Qur'an ini sebenarnya ada mufassirin mengatakan cerita tentang Dajjal itu tersirat semua, ya, sampai dalam surat Toha, ya. Surat Toha ini Samiri, ya. Ya, ada yang mengatakan ya anggaplah 60%, ya. 60% para ahli tafsir mengatakan Samiri itu Dajjal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diskusi Nabi Musa dengan Samiri, ya. Bayangkan Nabi Musa ketika sebelum menjadi nabi, ya, ada 2 orang lagi berantem, ya. Satu dari kalangan Ningrat, satu dari kalangan Bani Israel, kalangan jelata lah bahasanya, ya. Akhirnya dipukul, karena ini dipukul langsung sama Nabi Musa, kan orangnya otomatik, refleks, ya, kayak gitu, ya. Konstan, ya, gitulah bahasanya. Spontanitas, ya. Dipukul sama Nabi Musa, meninggal, ya. Nah, yang menarik, setelah menjadi nabi, Samiri ini apa kesalahannya? Dia menjadi provokator, ya. Yuk kita buat, ini kan Nabi Musa lagi ke atas, lagi ke mana? Ke Bukit Tursina. Itu Bani Israel di bawah dengan Nabi Harun, ya. Ini kita bosan nyembah yang tidak berwujud, udahlah kita buat ini. Buat apa? Lembu, kerbau, ya. Sapi lah, lembu lah bahasanya gitu, ya. Lembu, ya. Tapi yang menarik itu dicampur dengan perhiasan, ada emas, ya. Yang menarik lagi bisa bersuara. Ya, hanya suaranya saya nggak tahu ya gimana, ya. Intinya disembah, ya. Itu kan bisa bersuara. Nah, ini diabadikan dalam surat Toha, ya. Bayangkan ketika Nabi Musa bertanya, Nabi Harun, "Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri." Nabi Harun saja, keluarganya di jenggotnya dijambak.
Dan rambutnya dijambak. Saya nggak tahu gimana, maksudnya jenggotnya satu megang jenggot, satu megang rambut. Dia, ente ini kenapa? Ditinggal baru saja ini udah pada nyekutukan Allah lagi. Bayangkan Nabi Harun digituin kan, sekerabat dekat gitu kan. Ya apa bahasanya, mungkin sepupu atau paman lah ya. Digitukan ya. Apa kata Nabi Harun? Qala ya ibna umma inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Saya sudah menasihati mereka. Hanya tahu ternyata siapa? Oh, ternyata Samiri ya. Hanya langsung nah ini diskusi ini itu diabadikan dalam surat. Qala ma khatbuka ya Samiri. Coba ente kenapa ini gitu ya? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min athari rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Apa kata si Samiri itu? Saya ini ya mencampur apa namanya tapak tanah ya, tanah bekas pijakan kendaraan dalam Quran Muslim mengatakan kudanya malaikat Jibril ya. Itu tapaknya itu diambil sama si Samiri dicampur dengan tanah yang biasa, tanah dengan emas-emasan, jadi tanah liat agak kemas-emasan, ada suaranya ya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, itulah hawa nafsu saya ini. Jadi mereka menyembah itu ya. Yang menarik, dipukul nggak dia sama Nabi Musa? Ya, Nabi Harun aja dijambak ya, padahal dia menjadi biang kerok ya kan? Ya biang kerok benar-benar kan? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala fadhhab fa innalaka fil hayati antakula lam, udah pergi ente, nggak dipukul, nggak diapa-apain ya. Fa innalaka fil hayati antakula lam misaj wa innalaka mau'idan lang tukhlafa ya. Ente ini ada suatu takdir tertentu kata Nabi Musa ya, yang ente tidak bisa lari daripada takdir itu. Nah ini para muwasin mengatakan dia adalah Dajjal. Kenapa Nabi Musa tidak memukul dia? Karena Nabi Musa tahu ini Dajjal. Kalau saya pukul pun nggak bakal meninggal, nggak bakal wafat. Karena takdir dia meninggalnya di siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah ini Dajjal ya, itu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis-hadis, berarti kan Dajjal ini kan kekal sampai hari kiamat. Matinya dia di tangan Nabi Isa. Sekarang apa masih hidup? Ya masih hidup gitu kan. Terlepas dia masih dikurung atau tidak, itu berbeda para ulama. Yang kedua, dia picek. Picek itu apa? Ya picek ya, picek itu buta sebelah lah. Dan yang picek itu mata kanannya. Jadi yang ada mata kirinya saja, ya. Walaupun di gambar-gambar itu mata satu gitu kan, itu sebenarnya nggak seperti itu juga, gitu kan? Nggak seperti itu juga. Sebenarnya matanya dua tetap ya, tapi ininya apa namanya? Ya cacat lah ya. Dan yang cuma mata kiri saja, ya. Apa namanya? Bajak laut ya. Yang mirip-mirip itulah ya, bajak laut. Dan di jidatnya ada tulisan apa? Kaf, fa, ro. Tidak bisa melihat itu kecuali dia ahli tauhid ini, ya. Ya di terawang dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa, tidak pakai kacamata atau enggak gitu ya. Setiap dia bertauhid dia pasti melihat itu kaf, fa, ro ya. Makanya hadis yang dibunuh oleh Dajjal ya, akhir itu dia dihidupkan lagi ya. Ternyata setelah itu tidak bisa dibunuh lagi, dia melihat wallah ente Dajjal. Itu ada tulisannya kaf, fa, ro katanya. Ya, seperti itu ya. Intinya itu Dajjal ya. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ada lagi? Ya, silakan Ibu. Terakhir kali ya, Ibu ya. Oh, nggak apa-apa buat Bapak ya, silakan. Kenapa itu dikatakan fitnah ya? Fitnah itu artinya cobaan, ujian ya. Berarti Dajjal itu adalah ujian untuk kita semua. Apa yang diuji? Yaitu tadi, ini nih yang kita pelajari, ketauhidan. Kalau kita meninggal sebelum Dajjal datang, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kita masih hidup, Dajjal masih ada, banyak-banyak berdoa, Allah akan menguji kita di situ, ya. Menguji kita di ketauhidan itu, ya. Berarti kan yang fitnah itu bukan arti dari bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan fitnah itu apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Tapi fitnah itu dalam bahasa Arab artinya ujian, musibah,
malapetaka, ya. Dalam Al-Baqarah apa namanya? Fitnah, bukan maksudnya apa namanya? Fitnah, innaha fitnah, ketika Harut Marut ayatnya innaha fitnah, jangan belajar sihir, itu adalah fitnah, ujian atau cobaan, ya. Jadi bukan berarti fitnah yang bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia kan lebih kejam daripada pembunuhan itu, ya. Atau kalau kata orang Bogor fitnah gitu, ya. Bukan fitnah, fitnah, ya. Bapak terakhir silakan. Dajjal itu satu, tapi anteknya banyak. Anteknya, ya. Dia kemana-mana. Dia datang dengan antek-anteknya. Biasanya anteknya duluan, baru bosnya, big bosnya, ya. Jadi dia yang datang misalnya ke rumah-rumah, anggaplah ke rumah, mudah-mudahan naudzubillah enggak gitu kan. Ke rumah tiap rumah-rumah itu biasanya ya kroco-kroconya dulu, gitu kan. Tapi kalau misalnya sulit, dipanggil bosnya, gitu kan. Nah itu gitu, ya. Ya terkadang fleksibel dia, kadang bosnya, kadang antek-anteknya. Antek-anteknya siapa? Rata-rata Yahudi juga, ya. Bawa senjata, bawa apalah macam-macam, ya. Intinya kita diuji gitu. Baik, mungkin itu ya, cukup ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bercerita tentang Dajjal lebih detail lagi insyaallah, ya. Nanti akan coba saya agendakan. Baik, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman dan takwa dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.